Oke, kali ini saya akan membahas tentang chapter 6, yaitu tentang CNN atau Convolutional Neural Network. Sama seperti neural network, namun di sini digunakan untuk data image, yaitu untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image atau gambar. Di sini sesi pertama yaitu tentang teori, dan sesi yang kedua yaitu tentang praktek. Untuk sesi pertama yaitu tentang teori, jelaskan kenapa file text harus dilakukan tokenizer, yaitu untuk memahami apa yang dimaksud dengan machine learning. Itu kata pada teks yaitu disebut token, dan vektorisasi dari sebuah kata dan token tersebut disebut tokenizer. Tokenizer ini akan mengubah sebuah teks menjadi sebuah simbol, kata ataupun biner. Terus yang kedua yaitu jelaskan konsep dasar keyword cross validation dataset komentar itu karena pada konsep statifil keyword berisikan presentasi sampel dari setiap kelas, dimana kemudian sampel tadi dimasukkan dalam kelas dari dataset YouTube. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kode program for train, test, in split, yaitu untuk menguji apakah setiap dataset sudah di split atau tidak terjadi penumpukan. Terus soal nomor 4 yaitu jelaskan kode program train content, itu untuk mengubah menjadi train dan test. Kita akan menampilkan pada kolom yang kita inginkan. Untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan apa itu tokenizer, di mana untuk melakukan vektorisasi kata menggunakan fungsi tokenizer ingin diubah ke dalam bentuk token adalah 2000 kata. Maksudnya kita akan melakukan fit tokenizer hanya untuk data trainnya saja, tidak untuk data test. Terus soal nomor 6 yaitu apa yang dimaksud dengan fungsi di train input tokenizer text to matrix, yaitu untuk melakukan fungsi tokenizer dari bentuk test ke matrix dari data train. Untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud fungsi di train input slash np and max. Untuk membagi matriks fungsi idf dengan max, yaitu untuk mengabaikan nilai maksimum array atau maksimum sepanjang sumbu. Terus soal selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud di train output and be util to kategori, yaitu untuk mengubah vektor dalam bentuk integer ke matriks kelas biner. Untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan fungsi listing untuk melakukan pemodelan sekuensial yang dijadikan matriks sebanyak 2000. Untuk listing itu jadi 2 yaitu melakukan pengcompile dari sebuah sekuensial yang merupakan fungsi dari optimization score menggunakan kategori. Untuk soal selanjutnya yaitu deep learning. Apa sih deep learning itu? Berkaitan dengan algoritma terinspirasi dari jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Terus bedanya dengan deep neural network, kalau deep itu merupakan jaringan saraf tiruan,
dengan lapisan antara input dan output. Terus terakhir yaitu jelaskan langkah-langkah buatan sendiri. Ini nanti ada di sini. Oke, cukup segitu. Langsung ke sesi selanjutnya. Untuk sesi terakhir yaitu praktek. Di sini menggunakan spider. Dimana soal pertama itu ya langsung saja kita menggunakan library CSV, kemudian import build image-nya, kemudian import class processing image. Terus soal kedua yaitu menggunakan dataset yaitu history data label.csv. Bisa di-download dari Kaggle, web Kaggle. Terus di sini fungsi aktivasinya. Soal nomor 3 yaitu menggunakan import random, library random dengan imgs split 0,8 integer kali length-nya. Dan soal yang 4 itu menggunakan library numpy dengan train input, train output. Terus soal nomor 5 yaitu menggunakan sklearn processing dengan import library label encoder dan on-hop encoder. Terus soal nomor 6 yaitu menggunakan label encoder atau integer encoder. Itu sebagai convert class name to integer. Untuk soal nomor 7 yaitu convert integer to on-hop coding. Terus soal nomor 8 menggunakan train input, train output sama seperti tadi, kemudian print nama kelasnya. Soal nomor 9 menggunakan import sequential, denser, dropout, flatten, conv 2D, max floating 2D. Terus soal nomor 10 yaitu menggunakan model sequential, activate value, expoint, max boolean, dan terakhir summary-nya kita cetak. Soal nomor 11 menggunakan class callback TensorBlock. Soal nomor 12 ini menggunakan logika perulangan setiap 5 kali itu sama dengan 10 epoch dengan batch size-nya 32, epoch-nya 10, verbose 2, validation, sound 2, callback. Di nomor 13 gunakan time di sini waktu untuk model konfigurasi dan parameter yang dibutuhkan. Oke, soal yang 14 di sini merebuild atau membangun kembali model dari parameter yang dibutuhkan dari semua data. Untuk yang ini untuk menggabungkan train and test dengan network semua data. Di sini menggunakan train model untuk menyimpannya. Soal nomor 17 menyimpannya pada label encoder. Soal 18 itu model and prediksi. Untuk soal nomor 19 menggunakan restore the class name ke integer encoder. Untuk yang terakhir yaitu memprediksi secara random training image for demonstration purpose. Tujuannya untuk random training image. Oke, cukup segitu untuk sesi 2 praktek dan teori. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.